Del, welcome back to Naposo Podcast, podcastnya Halak Hita. Jadi aku Valencia dan sekarang tuh aku ada di salah satu tempat yang orang bilang tuh adalah kepingan surga. Yes, Samosir. Jadi sekarang tuh aku ada di Kecamatan Onanrunggu dan tepatnya ada di Eco Village Silimalombu. Jadi sekarang Valen ini ada di salah satu ruang produksi yang ada di Eco Village ini, dan ini adalah ruangan produksi untuk buat minyak kemiri. Tapi yang lebih eksklusif sekarang atau di sampingnya Valen nih udah ada owner atau salah satu pegiat wisata yang berasal dari Samosir. Ada Kak Ratna Uli Gultom. Hai Kak. Hai, halo. Boleh disapa dulu nih temen Del. Horas penonton Temen Del. teman Del ya. Iya benar. Kita nama pendengar radio kita biasanya temen Del Kak. Teman Del ya. Yes. Muda banget ya, anak muda banget. Iya, anak muda sekali Kak Ratna. Jadi gimana nih kabarnya Kak Ratna? Baik, baik. Tapi kayaknya Samosir nih akhir-akhir ini makin panas ya Kak ya. Kita sih tidak merasa panas karena di sini kan kita banyak hutannya. Oh, masih hijau gitu ya. Ya, karena kita kan petani dan juga lokasi kita itu hampir semuanya hutan ya. Pohon-pohon besar seperti mangga, durian, kemiri. Jadi masih rimbun dan Ya, juga hijau di betul. sini ya Kak Ratna. Tapi nih Kak Ratna kan sekarang kita ada di ruang produksi untuk bikin yang namanya minyak kemiri. Tapi ternyata selain minyak kemiri ada juga nih ternyata satu produk yang bisa dibilang adalah salah satu ciri khas dari tempat ini, yaitu wine. Dan Kak Ratna sendiri kan sering banget tuh kalau misalnya lagi ke pameran, pasti produk yang ditawarkan atau yang dijual itu adalah wine mangga. khas dari Silimalombu ini. Kenapa bisa dibilang ini adalah salah satu minuman ciri khas dari Silimalombu, Kak? Sebenarnya kita bukan hanya wine saja ya. Sebenarnya kita lebih ke sustainable tourism-nya. Yang kita jual adalah sustainable tourism dan eco farm, organic farm. Jadi apa yang kita tanam di sini semuanya organik dan juga kita coba untuk lebih ke sustainable, berkesinambungan, berkelanjutan. Kita coba untuk model tanam sekali panen selamanya, kira-kira gitu. Seperti kalau makanan-makanan yang kita coba kan seperti talas. Jadi kita nggak perlu 2 kali menanam. Contoh sayur-sayurannya juga banyak seperti daun ubi, bangun-bangun, ada jipang, labu lah ya. Labu daunnya siam. itu juga boleh kita bikin sayur, labunya sendiri bisa, daunnya bisa. Nah itu pucuknya bisa. Kira-kira itu sebenarnya yang Semuanya bisa dimanfaatkan. Ya, dan dia berkelanjutan. Tapi kalau khusus untuk wine ini sendiri itu terbuat dari apa gitu? Kenapa dibilang khas dari Silimalombu? Kebetulan dia mangga yang sudah ratusan tahun pohonnya masih berbuah. Bahkan ada yang sudah 500-an tahun, tapi dia masih berbuah. Nah, itu yang bisa. Dan pada umumnya tidak begitu sulit untuk untuk menjaga mangganya. Justru kalau dia udah berbunga, baru kita bersihkan Sekitar pohonnya. pohonnya. Ya, jadi kita gampang ngelihatnya. Jadi tidak sulit kita ngerjain contohnya. Harus dibersihkan ini tidak. Jadi ketika dia musim ada banyak buahnya, dan kalau dia jatuh justru dia ke batu-batu karena di bawah ini kan vulkano ya, jadi banyak batu-batu. Nah ketika dia jatuh dia pecah. Nah justru yang jatuh itu justru mangganya sudah cukup matang dan bisa bagus sekali untuk digunakan untuk fermentasi mangga karena dia bisa lama. Kalau kita bikin produk yang lain mungkin ya agak cepat. Nah, kalau difermentasi dia bisa digunakan untuk waktu yang lama. Kalau kita semakin lama semakin bagus. Berarti ini harus betul-betul pakai mangga yang jatuh dari pohonnya. Ya, itu yang lebih bagus. Kalau kita panen, justru dia agak masih asam-asam dia. Jadi kurang pas untuk difermentasi. Gitu ceritanya. Ini kan kita ngomongin wine Kak Ratna. Kira-kira kalau kadar alkohol dari wine yang diproduksi di Eco Village ini berapa persen sih Kak? Sebenarnya sih kita bukan memproduksi alkohol. Kita kan fermentasi. Apa adanya dia dari mangganya itu yang kita terima gitu loh. Jadi bukan masalah berapa kadar alkoholnya. Yang kita ini adalah pemanfaatan hasil dari kebun. Itu yang paling penting.
pemanfaatannya mau diapain. Nah, karena kita partai besar, akhirnya kita bisa fermentasi, gitu kan. Ya menghasilkan di alkohol tepat, tapi bukan kita membuatkan alkoholnya, ya apa adanya, adanya seperti itu. Tapi kita nanti sesudah ada mangga itu, nanti kan kita saring sesudah 3 bulan dia ada penyaringan, nanti kita destilasi lagi, membuat hand sanitizer dan juga bisa menjadi brandy kan. Istilahnya kita daripada harus import dari luar, sementara buah-buahan yang ada di Indonesia banyak. Mari kita membuatkan minuman kita untuk tamu-tamu terutama ya. Tamu-tamu orang luar negeri banyak, tapi kenapa kita harus mendatangkan minuman-minuman mereka dari luar negeri, sementara dalam negeri ada banyak yang bisa kita manfaatkan. Sebenarnya pemanfaatan itu yang paling penting. Ya, bukan pembuatan alkoholnya atau wine-nya, tidak. Setuju sih dengan itu Kak Ratna. Tapi ini kan di sini juga ada pengunjung, apalagi tadi Kak Ratna singgung banyak pengunjung dari luar negeri yang datang ke sini dan juga menikmati wine khas Simalombu. Kira-kira gimana sih tanggapan dari tamu-tamu terkhususnya yang dari luar negeri nih tentang wine yang Kakak produksi di sini? Sebenarnya pada umumnya mereka datang ke sini ingin menikmati hasil kebun. Karena kita kan membuat restoran dan semua hasil kebun. Nah, di samping itu nanti kita suguhkan wine-nya. Jadi buat mereka tuh kayaknya excited banget gitu kan. Jauh-jauh datang ke sini ke kebun karena kita kan jalannya aja jelek gitu kan. Ya, sangat jelek. Tapi karena kita kan membuat wisata desa, bukan desa wisata. Kalau desa wisata yang sekarang kan pemerintah membuat desa-desa wisata ya yang dipermak dan bagus-bagus lah desanya ya. Nah, kalau kita masih di tempat yang wisata desa, apa adanya desa ini, jalannya jelek, penuh dengan hutan-hutannya. Nah, justru tamunya kita datang untuk melihat itu dan menikmati makanan-makanan khas lokal. Seperti kita ada bikin naniura, nati nombur, napi nadar, model-model lokal lah. Kita juga dari danau ada ikan, ada lobster. Nah, itu yang kita suguhkan ke tamu. Nah, kalau misalnya kita ada wine, itu adalah bonus untuk tamu-tamunya untuk menikmatinya. Tapi justru banyak orang yang suka juga membawa oleh-oleh dari Eco Village Simalombu ke tempat mereka, baik yang di kota, di Indonesia, juga ke luar negeri. Salah satu yang mereka bawa itu adalah minyak kemiri. Nah, ini ruang produksi minyak kemiri. Minyak kemiri ini bagus untuk kulit. Dan kemiri ada tumbuh banyak di sini. Itu yang kita coba. Baru nanti mereka ada membawa wine mangga. Ada juga selai mangga. Ya, mereka juga ada sambal mangga. Ada banyak sebenarnya yang kita bikin produk dari hasil kebun. Jadi pemanfaatan keseluruhan hasil dari kebun menjadi produk, menjadi oleh-oleh tamu yang berkunjung ke Eco Village Simalombu. Wow, ternyata bukan cuma wine-nya aja, tapi ternyata ada juga sambal mangga, selai mangga, ternyata bervariasi sekali ya. Dan yang paling penting juga ada teh ya. Kalau kita selama ini kan kita taunya black tea gitu kan. Sementara green tea kita punya banyak. Itu ada dari rosella, ada kenikir, ada dari daun mangga, daun kulit manis, dari daun segala jenis daun-daunan sebenarnya ada manfaatnya untuk tubuh kita. Tapi jangan salah meminum. Kadang-kadang kalau kita seperti rosella ya, biasanya untuk darah tinggi. Kalau kita darah rendah, sebaiknya jangan meminum. Kira-kira model-model seperti itu juga penting kita tahu. Tapi ada banyak yang bisa kita buatkan menjadi teh. Dan itu teh herbal juga bermanfaat dan juga diminati oleh orang-orang asing yang datang ke Eco Village Simalombu. Wow, bisa dibilang itu salah satu daya tarik kenapa orang berkunjung ke sini. Betul, dan mereka juga bisa melihat kebunnya langsung, di mana itu tumbuh daun sirsak, di mana itu tumbuhnya daun kulit manis, di mana itu. Nah, itu perlu kita ini, dan di setiap ada pohonnya kita bikin di situ nama-namanya, dan juga bisa mereka scan untuk membaca kegunaannya apa, tumbuhnya seberapa banyak. Nah, di sini kan kita lebih ke pertanian organik itu, tapi edukasi. Iya, sekaligus mengedukasi pengunjung. Jadi nggak cuma tahu, oh di sini ada teh rosella nih, tapi sebenarnya kurang tahu rosella pemanfaatannya itu apa ada di situ. Rosella bentuknya kayak mana, belum tahu gitu ya Kak. Tapi kalau untuk wine ini sendiri, karena ini jujur sangat menarik sih Kak Ratna. Baru pertama kalinya, kalau Valen tuh pernah taunya ada wine yang terbuat dari kopi. Ini untuk pertama kalinya tahu ternyata ada juga
wine yang terbuat dari mangga. Dan ternyata banyak peminatnya di sini, apalagi pengunjung dari luar negeri. Nah, untuk penjualannya sendiri, ini udah sampai kemana aja, Kak? Dan gimana sih produksinya gitu? Apakah sudah skala besar atau skala rumahan? Sebenarnya kita membuat produk itu bukan karena khusus membuat produk, tidak. Sebenarnya saya kan di Ecology ya, pertanian organiknya, untuk mendatangkan orang-orang datang ke Samosir ini untuk berkunjung, tapi yang dikunjungi adalah pertanian dan pertanian organik. Kebetulan kita bisa mengolah menjadi produk, menjadi oleh-oleh. Jadi kita tidak fokus membuat produknya, tapi ini adalah bagaimana mereka datang ke sini, ada oleh-oleh yang akan mereka bawa. Jadi kalau produksinya dibilang tidak banyak, dan sebenarnya kita fokus hanya menjual di sini. Kalaupun ada sedikit teman-teman, ya seperti di Tabukotik atau di Pican Daliman ada menjualnya, tapi itu masih skala kecil. Istilahnya perkenalan. Tapi kalau untuk dijual, hanya ada di Ecovillage Silimalumbu. Dan di sini juga mereka boleh, untuk tes ya, yang mana mereka suka. Dan lengkap. Kita mulai dari orang-orang yang pemula atau peminum atau penikmat, di sini mereka boleh memilih yang mana yang mereka suka. Kira-kira seperti itu. Sesuai dengan seleranya masing-masing, karena banyak pilihannya, nggak cuma satu. Tapi yang kita buatkan adalah destinasi. Untuk mereka datang berkunjung ke kita, destinasi untuk pariwisatanya. Wow, tapi kan ini banyak banget tamu yang berkunjung ke sini nih, Kak Ratna. Tadi aja kita baru sampai ke sini tuh udah banyak sekali pengunjung, mungkin karena tahun baru Imlek juga, waktunya liburan gitu kan. Tapi mayoritas tuh biasanya orang-orang yang berkunjung ke Ecovillage Silimalumbu ini dari mana aja sih, Kak? Kalau untuk makan siang, karena berbeda ya, untuk makan siang banyakan memang orang Batak, orang Chinese sama orang asing, orang Eropa. Tapi kalau untuk menginap, masih hampir boleh dikatakan 90% itu masih orang asing, orang Eropa, rata-ratanya Amerika atau pokoknya orang asing lah. Karena orang Indonesia belum bisa, mungkin karena terbiasa buat mereka itu pertanian, jadi tidak terlalu interesting dengan pertanian. Tapi kalau untuk orang asing, mereka justru ingin tahu Indonesia itu yang local style itu yang seperti apa, apa yang tumbuh, apa yang bisa dipanen. Buat kita mungkin sepele ya. Seperti apa itu sirsak itu tumbuh, kita biasa. Tapi buat mereka itu luar biasa ketika bisa panen langsung, bagaimana membukanya, bagaimana memakannya seperti itu. Buat mereka itu excited banget. Gitu. Hal baru, karena mungkin di sana juga nggak ada tanaman sirsak gitu kan. Dan yang paling lucu, mereka nanas. Mereka pikir karena nanas kan besar. Mereka pikir itu pohon. Begitu mereka lihat ada ininya, ternyata, loh, ini rupanya ya. Jadi buat kita kan itu biasa. Tapi tidak untuk orang-orang asing. Wow, itu yang justru jadi daya tariknya ya, Kak. Ya, edukasi. Sekaligus kayak memperkenalkan ternyata di Indonesia tuh jenis tanamannya beragam. Bervariasi. Tumbuh semua. Karena juga satu hal yang perlu kita ingat bahwa ini salah satu surga. Karena semua tumbuh dan juga cuaca. Cuaca terbaik di dunia ada di kita. Di antara 18 ke 29 derajat, 24 jam satu hari, 12 bulan satu tahun itu sama. Dan tumbuh semua. Nah, itu yang sebenarnya akan kita banggakan. Tidak perlu pakai pemanas, tidak perlu pakai pendingin. Itu yang harus kita tahu bahwa kekayaan kita itu bahkan tidak bisa dibeli oleh orang lain. Seberapa hebat pun, seberapa canggih pun, orang-orang Eropa contohnya mau memindahkan alam kita ke mereka, nggak bisa. Nah, makanya kita bilang kita kaya. Kaya. Tidak perlu harus beli apapun. Kalau kami di sini mungkin beli garam ya. Yang lain ada semua. Karena lautnya kejauhan di sini. Ya, tapi semua ada tumbuh. Selain garam ya, Kak ya. Enggak, belum bisa di sini. Tapi nih, Kak, kalau biasanya kan pengunjung yang datang ke sini tuh menikmati yang namanya lunch atau makan siang. Tapi selain pengalaman atau experience makan siang, sensasi kayak menikmati makanan lokal kayak naniura, naniarsik dan sebagainya, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang menarik lainnya yang bisa dirasain setiap pengunjung yang kalau misalnya datang ke Ecovillage Silimalumbu ini? Nah, mereka juga kan bisa berenang karena ada danau. Terus yang kedua juga kita ada sauna yang local style ya. Ada sauna terbuat dari clay tanah liat. Itu juga mereka bisa menikmatinya. Jadi sesudah mereka nanti bersauna boleh langsung ke danau, berenang lagi, masuk lagi, kira-kira bolak-balik. Dan yang paling ini memang yang paling mereka sukai, mereka bisa melihat tanaman-tanaman itu. Tumbuh seperti apa dia yang mereka makan di meja itu semua hasil dari kebun
boleh mereka lihat langsung. Itu sebenarnya yang paling penting. Jadi nggak cuman makanan yang tersaji di atas meja aja yang bisa dinikmati, tapi kita bisa ngelihat langsung ingredients-nya di dari mana? Iya, ini dari mana aja nih. Dari mana? Mari kita melihat apa yang masih lebih sustain, yang bisa kita makan dari hasil kebun. Yang ternyata masih bisa dimanfaatkan dengan maksimal kalau seandainya kita punya niat, punya kreasi gitu kan Kak Ratna. Dan juga satu hal, kalau misalnya di depan rumah kita, kenapa harus nanam bunga? Kenapa nggak kita tanam contohnya lemongrass yang seperti juga yang terutama setiap hari kita makan ada cabai, ada tomat, bawang, ada tomat. Yang 3 ini harusnya setiap rumah harus ada di depan rumahnya supaya tidak perlu beli. Bukan masalah 1.000 perak yang mau mereka bayarkan, tapi kita tahu kalau kita tanam, kita tahu itu organik atau tidak. Karena kalau organik pasti dia lebih sehat. Lebih sehat untuk no pestisida. Ya. Setuju sih sama Kak Ratna. Karena jujur, mamanya Valen itu juga di rumah sebenarnya adalah salah satu orang yang hobi bertani, kayak menanam cabai, menanam tomat, itu hobi banget pokoknya Kak Ratna. Karena sama nih statementnya atau pola pikirnya sama Kak Ratna, kalau misalnya kita tanam sendiri, kita tahu ini betul-betul organik atau ini ada pestisidanya gitu. Ya, mungkin betul. Itu yang jadi salah satu alasan Kak Ratna untuk memutuskan memproduksi bahan bakunya sendiri atau menanam bahan bakunya sendiri kan Kak? Ya, dan bisa kita panen kapan saja. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke sana untuk beli segala produk-produk atau bahan baku untuk dimasak atau dikelola di sini kan Kak? Ya, betul. Jadi kita istilahnya kalau datang tamu mau makan, kita langsung ambil, petik, selesai. Jadi tidak harus memikirkan harus pergi ke pasar dulu, tidak. Ya. Lebih ekonomis, lebih praktis, hemat waktu ya Kak. Juga bagusnya untuk anak-anak muda yang sudah tamat SMA contohnya, tidak ada harus terpikir lagi harus kuliah, harus ke kota. Sebenarnya kuliah bagus, tapi kalau mana tahu tidak sanggup untuk kuliah, boleh dulu membuat sesuatu di kampungnya atau menanam sesuatu, contoh seperti itu, bahwa di desa pun seperti apa yang saya buat di desa pun kita bisa bersaing kok. Iya. Dan besar juga sebenarnya potensi yang ada di desa kalau memang kita punya niat yang baik untuk mengelolanya lebih maksimal lagi gitu. Lebih kan, banyak potensi di desa dibandingkan di kota. Iya. Dan persaingan juga beda jauh kan. Beda jauh. Sangat beda di sini jauh. kita masih dibutuhkan gitu. Iya benar sih Kak Ratna. Tapi nih Kak Ratna, kalau misalnya kita dengar Danau Toba tuh kan biasanya disandingkan nomor 2-nya Bali gitu. Pernah dengar nggak sih Kak Ratna? Ya, pernah dengar-dengar sih, tapi saya tidak tahu kenapa dibuat seperti itu. Iya, itu kan banyak yang bilang kalau misalnya daerah-daerah wisata yang ada di sekitaran Danau Toba ini tuh terinspirasi dari Bali. Karena Bali itu adalah salah satu destinasi wisata yang emang udah dari dulu digandrungi sama wisatawan-wisatawan lokal atau dari luar negara. Kira-kira menurut pendapatnya Kak Ratna sendiri setuju nggak sih sama statement itu yang bilang kalau destinasi di sekitaran Danau Toba itu tuh mengacu sama Bali? Atau sebenarnya Kak Ratna punya pemikiran sendiri yang kayak, Danau Toba itu punya potensi yang lebih bagus kok dari Bali gitu? Ya, sebenarnya masing-masing daerah itu ada keunggulannya. Kalau saya lihat sih nggak ada hubungannya Bali dengan Danau Toba dan tidak ada persamaannya. Karena jelas berbeda, culture-nya berbeda, religion berbeda, seperti itu ya. Maksudku, makanan-makanannya juga berbeda. Jadi apa yang kita punya, sebenarnya kita harus bangga dengan apa yang kita punya. Tidak perlu meniru orang lain atau harus membuat seperti orang lain, tidak. Jadilah diri sendiri. Jadilah orang yang tinggal di kawasan Danau Toba itu untuk membuat Danau Toba itu menjadi spesial, tapi dengan apa yang mereka punya, apa yang tumbuh di sana, apa yang menjadi keunggulan kita di makanannya, apa yang keunggulan kita di budayanya, apa yang keunggulan kita di agamanya. Nah, itu yang harus kita unggulkan. Bali itu kenapa spesial? Karena mereka mengunggulkan apa adanya mereka. Nah, kalau Danau Toba ingin unggulkanlah apa yang ada di Danau Toba. Bener sih, karena banyak juga potensi yang ada di Danau Toba. Terutama pertaniannya. Yes. Ya, terutama di pertanian. Jadi kalau kita untuk membuat destinasi, pertanian itu tidak kalah dengan hal yang lain, contohnya monumen atau air terjun atau segala macam. Pertanian yang saya buatkan ini adalah bagaimana
orang lain enjoy dengan senang memakan makanan yang ada, yang local style dan juga organic, fresh. Itu yang harus kita lebih tonjolkan sama Betul. orang-orang, benar. Karena memang itu adalah salah satu ciri khas dan cuman ada di sini gitu kan, Kak. Ya, kenapa dulu orang asing datang ke Indonesia untuk menempati Indonesia 350 tahun? Karena rempah. Nah, justru itu yang akan kita tunjukkan, rempah-rempah yang mana yang bisa membanggakan Indonesia itu. Mari kita tunjukkan. Iya, kita harus benar-benar menampilkan secara maksimal dan juga memanfaatkan secara maksimal gitu. Betul. Karena banyak juga sebenarnya Kak Ratna petani-petani lokal yang mungkin kurang berminat atau mungkin dari dulu sudah seperti itu tradisinya, yang kadang tuh nggak sampai ke produksi. Jadi cuman menanam terus dijual. Kalau bedanya di sini kan ditanam, terus kita olah, terus kita sajikan, gitu. Ya. Tapi memang justru di situ kita sekarang ini hebat karena ada Google yang mengajari kita. Itu juga harus terima kasih untuk Google ya. Maksudnya tidak harus kita kuliah baru bisa belajar itu. Learning by doing, apa yang kita punya itu boleh kita coba. Mungkin tidak langsung sukses. Gagal itu biasa untuk kita menapak yang lebih tinggi. Jadi kalau gagal sekali, mari kita ulang lagi sampai dia sukses. Kira-kira seperti itu. Intinya pantang menyerah sebelum berhasil. Betul. Ya Kak. Tapi Kak Ratna ini kan akamsi, anak kampung sini gitu orang bilangnya. Original. Iya, original, so authentic. Jadi Kak Ratna ini kan Valen dengar-dengar dulu sempat merantau sampai 15 tahun di kota-kota besar, berkarya di sana. Terus pada akhirnya diminta untuk pulang mengelola lahan yang ada di sini. Pernah nggak sih Kak Ratna kayak kepikiran dulu itu menolak untuk pulang gitu? Oh sebenarnya tidak. Saya lebih suka mengalir aja sebenarnya. Dulu waktu saya tamat SMA, saya terpikir untuk ke kota. Sesudah saya di kota, saya enjoy dengan kota. Tapi sesudah saya pulang ke sini juga saya enjoy di sini. Jadi intinya saya kemanapun saya pergi, saya lebih suka enjoy dimanapun saya berada. Kira-kira seperti itu. Jadi menikmati, saya waktu di kota saya menikmati kota, waktu saya di desa juga menikmati desa. Jadi tidak ada terpikiran, wah kenapa nggak harus ke kota? Ketika saya di kota, kenapa harus di desa? Tidak. Saya fokus ketika saya di kota, saya fokus dengan pekerjaan saya yang di kota. Ketika saya di desa, saya fokus dengan pekerjaan saya yang di desa. Petani pun saya sangat fokus dan saya sangat suka untuk menjadi petani. Seperti itu. Mencintai apa yang dikerjakan. Betul. Ya Kak Ratna. Karena kan kita orang Batak nih jujur seringkali ada yang bilang kayak kalau pulang ke kampung tuh aduh nanti mencorek nama baik keluarga atau nanti jadi beban keluarga. Itu sering banget pernyataan-pernyataan kayak gitu keluar di Kak Ratna. Tapi mengetahui kalau Kak Ratna ini ternyata seberani itu dan semenikmati itu ada di desa, bahkan bisa memajukan yang namanya desa Silimalombu ini tuh itu udah luar biasa banget sih Kak. Sebenarnya kita jangan terlalu banyak untuk meniru atau untuk iniin orang lain ya. Sebenarnya jadi diri sendiri itu simple dan itu sebenarnya lebih bagus. Dan kita nggak perlu harus mengeluarkan banyak dana hanya ingin seperti orang lain. Be yourself. Betul. Bener banget Kak Ratna. Tapi nih Kak Ratna karena di belakang kita ini langsung ada Danau Toba dan Kak Ratna adalah orang yang besar di sini, tumbuh di sini meskipun udah pernah merantau sebelumnya. Menurut Kak Ratna apa sih perbedaan kondisi alam yang paling spesifik nih yang Kak Ratna rasain setelah dulu kecil sampai sekarang besar di sekitar Danau Toba ini? Kalau dulu kan waktu kecil kita Danau Toba itu belum terkontaminasi gitu kan. Masih kita minum, berenang di sana. Tapi sekarang itu yang saya lihat di danau itu sudah banyak algi ya. Jadi itu yang sebenarnya harus dilihat oleh pemerintah bahwa kepedulian tentang lingkungan itu dan juga yang mengotori danau itu harus segera ditindak, kira-kira seperti itu. Karena kalau kita menunggu untuk 100 tahun kemudian, itu jelas Danau Toba ini tidak akan bisa digunakan lagi dan tidak ada orang yang akan datang lagi mengunjungi Danau Toba. Kalau tidak benar-benar dijaga, dari tidak sekarang benar-benar dirawat, harus dari sekarang ya Kak. Jadi sebagai salah satu pegiat wisata dari Samosir, menurut Kak Ratna sendiri apa sih peran yang harus kita lakukan nih mulai dari sekarang supaya kondisi alam di Danau Toba ini bisa terjaga bahkan sampai ke depannya gitu? Ya kita harus menjaga dan untuk kepedulian tentang lingkungan dan bukan hanya
menjaga saja untuk kita jangan dirusak orang, tapi kita sendiri bagaimana perilaku kita, apalagi pelaku wisata. Saya sebagai pelaku wisata, bahkan air yang keluar dari tempat cucian piring saja, saya mengolahnya itu sampai sebelum ke Danau Toba itu sudah bersih. Karena dia ada penyaringan khusus, ada penampungan minyak-minyaknya supaya tidak ada kecomberan, tidak ada. Jadi minyak itu kita kumpulkan, nanti kita bisa ambil lagi, kita panen lagi minyaknya, bisa kita masak kembali dan kita sesudah bersih dia menjadi minyak, boleh kita campur dengan natrium atau soda api untuk membuatkan membuat sabun kembali dan kita bisa gunakan, kira-kira gitu. Jadi dia berkesinambungan. Nah, air yang kotor itu nanti ada kolam, dari situ ada tumbuh, ada ikan-ikan, ada juga seperti tanaman air ya, kangkung yang bisa kita panen kembali ya. Setuju. Itu yang jadi itu yang sustainable sebenarnya. Jadi semuanya bersih, semuanya bagus dan simple. Sebenarnya tidak harus menyaring dengan ini, enggak. Dengan natural aja sebenarnya bisa. Benar. Dan nggak ada yang rusak. Tidak ada yang rusak. Semuanya tetap terjaga, semuanya tetap dan kita aman. dapat bonusnya karena kita bisa panen. Bisa bikin capcay kangkung. Iya. Waduh, seru banget ngobrolnya hari ini. Tapi nih, Kak Ratna, tadi kan kita juga ketemu sama Pak Su atau suaminya dari Kak Ratna. Pak Thomas. Iya, Sir Thomas gitu. Sir Thomas. Penasaran banget sebenarnya gimana sih awal mula ketemunya Kak Ratna sama Sir Thomas? Thomas, dia sebenarnya datang naik sepeda for nowhere, tidak tahu mau kemana gitu kan. Nah, jadi waktu itu sepedanya aja masih ditenteng dia lah, karena jalannya belum bagus. Tapi di situ pada sebelumnya saya juga sudah bergabung dengan WOOF, World Wide Opportunity Organic Farm. Jadi boleh orang-orang sukarelawan datang ke tempat kita, karena memang sulit anak-anak muda kita ajak untuk tinggal di kampung. Jadi saya coba untuk sukarelawan dari luar negeri. Nah, waktu dia datang, ada kebetulan sukarelawan kita dari Prancis. Waktu itu dia juga bingung, kok di sini kok ada orang asing. Nah, orang asing itu pun nanya, mau ketemu dengan Ratna ya gitu kan. Tapi dia juga, loh Ratna siapa gitu. Tapi ketika dia sudah di sini bertanya untuk ini, kita juga undang ke rumah minum kopi biasa lah, kan dia kan orang kampung, selalu kalau datang tamu menyuguhkan kita sesuatu, yuk minum kopi gitu kan. Kita tawarin dan dia bertanya apa aja yang dilakukan oleh orang asing itu di sini. Saya bilang kami adalah pertanian yang organik, yang sustainable. Nah, orang-orang boleh datang membantu di sini. Nah, apa yang dipikirkan dia justru yang akan membuat ekotourism. Sebelumnya dia udah 7 kabupaten dia jalan untuk menyuarakan tentang ekotourism. Tidak ada yang, banyak orang yang mentertawakan dia gitu kan, bukan maksudnya justru mensupport, makan kayak meremehkan ide itu. Tapi justru apa yang dia lihat dengan saya, apa yang dipikirkan semua saya sudah buatkan. Wow. Ya, jadi dia langsung kelepak-kelepak lah. Dengan ide kreatifnya. Wow. Cinta pada pandangan pertama. Ini dia ternyata yang ide dicari. Kreatifnya membuat dia akhirnya terjerat di sini. Waduh, hatinya tertawan di sini gitu ya Kak Ratna. Waduh. Langsung terikat dia. Ya kan? Kalah nih cerita-cerita dengan FTV. Ide kreatifnya, tapi dengan ide kreatifnya ya. Tapi karena memang pada dasarnya, pada basicnya udah satu visi misi ya Kak Ratna. Jadi bisa nyambung. Ya mungkin kita dipertemukan dengan ide itu. Kalau saya tidak pulang ke kampung atau saya tidak memulai ini, saya tidak akan pernah ketemu dengan beliau. Benar. Ya, seperti itu. Memang benar-benar seperti sudah ditakdirkan bersama. Ya, mungkin kalau bisa kita katakan ada wave ya, ada angin yang bisa membawakan, akhirnya mempersatukan kita. Itu yang sebenarnya yang saya lihat. Banyak juga yang pelaku-pelaku wisata juga kita akan dipertemukan. Jadi bukan dibilang kebetulan tidak, tapi memang akan ada waktunya kita bertemu. Wow, luar biasa. Aduh. Wow. Ceritanya itu sangat kayak wow gitu. Kayak memang betul-betul kayak cerita yang betul-betul original, kayak wow, bisa ya ternyata awalnya tuh karena nggak sengaja ketemu, terus ngobrol ringan, dan ternyata Sir Thomas juga memikirkan hal yang sama Kak Ratna gitu, bertemu di waktu yang sama dan juga di tempat yang tepat gitu ya Kak. Ya, tapi memang karena kita memang original kampung, original juga
yang idenya kita original dan juga kita tidak buat-buat, justru itu yang membuatkan dia lebih lebih ingin membantu yang original itu. Jadi bukan karena ada bantuan dari orang kita membuat ini, tidak, tapi karena original yang kita buatkan, bantuan dia pun jadi original dari hati dia sendiri gitu loh. Akhirnya kita kolaborasi untuk membuat sesuatu. Nah, kita buatkan restoran berikutnya, kita buatkan homestay. Sebelumnya sih hanya kita fokus, kalau sayanya hanya fokus dengan pertaniannya aja. Oh, fokus ke sana awal mulanya. Betul. Terus makin berkembang. Nah, kira-kira ada bocoran nggak sih ke depannya, ada lagi nggak sih yang tambah di sini, Kak? Kita sih setiap tahunnya kita akan ada ide kreatif setiap tahun. Jadi dari produk pun kita akan tambah terus. Dari ide kreatif juga tetap bertambah. Kalau tahun lalu kita ada solar boat ya. Wow. Ya mungkin tahun ini kita nggak tahu kalau misalnya kita bikin mobil dari tenaga matahari. Wow. Karena kita suka untuk berkreasi. Tidak cukup dengan itu saja, kita akan berkreasi terus dan terus. Kita tidak akan pernah stop untuk berkreasi, kira-kira seperti itu. Karena kalau kita stop di sana, kita juga berarti langsung merasa puas. Betul. Gitu. Jadi nggak ada perkembangan gitu ya Kak Ratna. Tapi masih banyak yang bisa kita benahi, yang akan kita buatkan di kawasan Danau Toba. Makanya aku bilang anak-anak muda masih perlu kolaborasi dengan kita-kita yang tinggal di kampung ya, yang kurang mungkin dari segi pendidikan kurang. Justru perlu orang-orang yang dari kota atau mahasiswa-mahasiswa atau yang punya knowledge lah ya, terutama untuk membangun masing-masing desanya. Contohnya sekarang ini udah canggih dengan semuanya tenaga matahari. Contohnya untuk lampu kayak kami di sini ada 7.000 watt, itu semua tenaga matahari. Sel surya. Ya, seperti itu. Jadi kapan saja kita mau pakai apa aja bisa. Nah, anak-anak muda kita ingin mengundang mereka untuk tetap berkarya di kampung untuk membuat hal itu menjadi nyata dan tidak perlu harus merusak alam. Harus tetap melestarikan alam, tapi kita juga harus memanfaatkannya secara maksimal ya Kak Ratna. Nah, kebetulan karena ini tuh adalah Naposo Podcast, jadi Kak Ratna sendiri ada nggak sih kayak motivasi gitu sama anak-anak muda, apalagi terkhususnya Naposo di kawasan Danau Toba, supaya lebih cinta lagi gitu sama budaya kita dan melestarikan yang namanya budaya Batak? Ya, khusus untuk anak-anak muda, mari kita berkarya untuk terutama di budaya ya, di makanan. Ayo kita semua menggali lagi apa yang ada di kita supaya kita semakin dikenal oleh dunia. Berkarya untuk di kampung tidak akan pernah habis-habisnya. Waduh, luar biasa Kak Ratna. Terima kasih Kak Ratna untuk obrolan hari ini, seru banget, luar biasa sekali Kak Ratna. Dan semua tadi yang Kak Ratna ceritain, mulai dari anak muda tuh ternyata kita jangan malu balik ke kampung, jangan ogah-ogahan, jangan gengsian, karena emang banyak potensi yang sebenarnya bisa kita manfaatkan di sini. Apalagi kalau kita tuh aslinya dari sini gitu kan Kak Ratna. Jadi karena Kak Ratna sudah berbaik hati menerima kita hari ini, kita punya nih merchandise atau bisa dibilang ini adalah simbol kalau Kak Ratna sudah pernah nih ngobrol bareng radio kita. Waduh. Oke, terima kasih banyak. Kalau misalnya Kak Ratna pergi ke pameran sudah bisa nih. Podcast. Iya, bener banget Kak Ratna. Nanti bisa dipakai kemana-mana gitu. Kita juga ada oleh-oleh, cobain dulu untuk wine mangga. Wah. Cheers. No, cheers itu eyes to eyes, mata ke mata. Ini wine mangga. Wow, terima kasih sekali Kak Ratna untuk obrolan hari ini. Itu dia tadi obrolan Naposo Podcast kita, temen Del. Kamu jangan lupa like, komen, dan juga share video ini kalau misalnya kamu merasa dapat pengalaman baru setelah menonton ini. Dan juga aku bakalan akhiri podcast kita hari ini dengan sebuah quote dari Helen Keller yang bilang, "Life is either a daring adventure or nothing at all." See you in the next podcast. Bye-bye. Hora!